pertemuan pertama, kemudian juga bisa membawa catatan A4 gitu ya, tulis tangan bolak-balik. Oke, dimana mungkin ada pertanyaan mengenai UTS-nya, silakan bawa kalkulator, nanti soalnya HP dikumpulkan di dalam tas, dimasukkan dalam tas, kemudian ditaruh di depan gitu ya, sehingga tidak ada kesempatan untuk buka HP. Kemudian juga kalau yang butuh kalkulator, silakan kalkulator, catatan dikerjakan sebaik-baiknya dan akan mendapatkan nilai 10 poin. Oke, sekarang jika ada yang ditanyakan mengenai ujian, nanti untuk materi-materi yang sudah saya paparkan dan juga mungkin ada bahan-bahan saya share di Elena gitu ya. Silakan, jika tidak ada mungkin kita lanjutkan ke materi. Mungkin untuk di pertemuan ke-7, jadi kita hanya bahas satu materi gitu ya, tentang angin gitu ya. Oke, jadi kalau angin ini cukup penting, tentu saja semuanya tahu gitu ya, bagaimana pengaruhnya terhadap penerbangan. Kalau tentang arahnya ada yang masih bingung? Nah, ini yang mungkin contohnya. Jadi yang ditunjukkan di kompas, yang tunjukkan arah ya. Karena kita untuk navigasi kita petunjuk utamanya adalah dengan menggunakan kompas di mana arah utara. Jadi arah utara yang ditunjukkan oleh kompas itu tidak arah utara yang sebenarnya. Karena yang pertama ada namanya variasi, kemudian ada deviasi. Kalau deviasi itu karena adanya gangguan medan magnetik yang dibangkitkan oleh mesin pesawat atau mungkin peralatan elektronika lainnya yang ada di dalam pesawat, sehingga dia akan memberikan simpangan gitu ya terhadap arah kompas ini. Jadi kalau kompas itu kan dia sebenarnya menunjuknya kan ke arah utara magnetik, tapi mungkin kan ada gangguan, dia ada melenceng sedikit arahnya. Gitu. Ini disebut dengan deviasi. Nah, kemudian apabila kita sudah koreksi dengan deviasi arah magnetik kompas ini, maka kita perlu koreksi lagi dengan namanya variasi. Variasi itu karena apa? Karena ada perbedaan titik antara utara sebenarnya dengan utara medan magnet. Gitu ya. Jadi di kutub utara sana, utaranya medan magnet dengan utara geografis koordinat itu tuh tidak berimbit ya, dia beda gitu ya posisinya. Sehingga yang ditunjukkan oleh jarum kompas ini karena dia menunjuk ke arah utara magnetik, sehingga dia harus kita koreksi untuk mendapatkan arah utara yang sebenarnya. Disebut dengan variasi. Variasi itu bisa east, bisa west, begitu juga dengan deviasi bisa east, bisa west. Nah, di sini ada istilah TN, true north, MN, magnetic north, ada kompas north. Ya. Jadi kompas north itu arah utara yang ditunjukkan oleh kompas gitu ya. Kemudian magnetic north, arah utara yang ditunjukkan oleh kompas setelah dikoreksi terhadap deviasi. Kemudian ada true north, ini arah utara sebenarnya yang telah dari arah magnetik utara yang dikoreksi dengan nilai variasi. Heading pun nanti menyesuaikan, heading itu ada kompas heading, ada magnetic heading, ada true heading. Kalau heading itu kan dia kita ukur dari arah utara, gitu. Seberapa besar arah pesawat diukur dari arah utara. Kalau true heading berarti dia dari arah utara yang sebenarnya.
juga dengan magnetic heading, kemudian dengan kompas. Gitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan mengenai arah ini. Kemudian kita juga sudah belajar kemarin ya, latihan. Dan kita bicara tentang airspeed. Airspeed apa? Kecepatan udara ya. Nah, kalau udara itu yang pertama ada disebut dengan airspeed indicator reading. Ini apa namanya? Airspeed gitu ya, yang indikator yang menunjukkan kecepatan airspeed gitu ya. Jadi didapatkan dari apa? Pitot static system. Jadi antara ada pitot dan statik. Kalau statik aja itu dia fungsinya untuk apa? Static port ya kalau nyebutnya itu. Fungsinya untuk apa? Static port itu? Udah dapat ini kan sistem pesawat terbang ya? Udah belajar belum masalah ini, instrumen-instrumen? Tapi sudah lihat di pesawat static port yang mana? Statik itu artinya apa statik? Ya nanti bisa dilihat nanti nengok di Cessna sana atau di Marseti gitu ya, atau di Bravo gitu ya. Nah itu kira-kira mana sih yang pitot, yang mana pitot, mana statik? Kalau pitot itu yang mana? Bentuknya gimana? Pitot yang panjang itu ya, pipa gitu ya. Kemudian kalau statik itu hanya lubang aja gitu. Tapi kalau kita di pesawat itu biasanya di sekeliling lubang kecil itu ada apa namanya beda lah gitu ya dengan kalau lainnya dilapisi cat, ini nggak dilapisi cat. Kalau statik port itu fungsi utama dia untuk mengukur apa? Tekanan. Sebenarnya dua-duanya tekanan, tapi yang satu tekanan statik. Kalau pitot itu yang dia tekanan dinamik gitu ya, karena apa namanya dia lubangnya itu kan menghadap ke depan gitu ya, sehingga kecepatan angin itu dia berembus akan masuk, sehingga dia yang diukur itu adalah tekanan dinamik. Nah, dengan menggunakan pitot statik ini kita bisa mengukur kecepatan udara, air speed. Nah, yang pertama kita ada jenis-jenis airspeed itu ada berapa? Yang pertama adalah indicated airspeed. Indicated airspeed ini ya kecepatan udara yang kita baca gitu kan ya, dari apa namanya airspeed indikator itu. Kita sebut dengan indicated airspeed atau IAS gitu ya. Ini sudah dikoreksi dari instrumen error. Ya, karena adanya ketidaksempurnaan dalam manufaktur. Gitu. Jadi yang kita lihat ini sudah di koreksi gitu ya. Dapat indicated airspeed, ya ini kita langsung tanpa nanti ada proses koreksi. Kemudian apa itu instrumen error? Caused by process during the manufacturing process gitu ya. Tapi secara umum kadang ya secara normal error itu sangat kecil, kadang-kadang sehingga bisa diabaikan. Kemudian ada rectified airspeed atau sering disebut juga dengan calibrated airspeed. Ini indicated airspeed yang sudah dikoreksi terhadap position error. Ya, jadi kadang penempatan pitotnya ya kurang tepat, ini sudah koreksi. Jadi kalau ketika mungkin pas dia menanjaknya gini, ini kadang-kadang akan membuat pembacanya ada error gitu ya. Position error for different configuration are listed in the operating manual by using graphs or table. Ya, jadi ini didapatkan dari hasil flight test ya, sehingga kalau posisi yang seperti ini nanti perlu dikoreksi gitu. Ini ada grafik dan tabelnya. Kemudian ada equivalent airspeed. Nah, jadi untuk
indicator tadi ya, itu dia dikalibrasi gitu ya terhadap incompressible airflow gitu. Jadi dianggap airflow itu tidak incompressible atau tidak compressible gitu ya, atau incompressible. Jadi tidak tidak ada pengaruh terhadap tekanan. Nah, padahal aktualnya gitu ya, tekanan udara ini ada dan itu mempengaruhi dari ada pembacaan kecepatan. Nah, equivalent airspeed ini adalah RAS gitu ya, equivalent airspeed tadi yang dikurasi terhadap faktor kompresibilitas. Atau gitu ya, equivalent airspeed adalah speed yang dia sama dengan dynamic pressure gitu ya pada saat kondisi ISA. ISA itu apa, singkatan dari apa? International Standard Atmosphere. Standar atmosfer ini ada beberapa kriteria, misalnya untuk temperatur sekian derajat, tekanan sekian derajat. Kemudian ada true airspeed. Jadi ini adalah airspeed gitu ya, yang dia relatif terhadap massa udara. Jadi ya, kecepatan udara, kemudian di situ ada massa udara, kecepatan perbedaan ini disebut dengan airspeed. Airspeed sendiri adalah EAS gitu, equivalent airspeed yang telah dikurasi terhadap density error yang pengaruh dari pressure, altitude dan juga temperatur. Jadi kepadatan atau kerapatan udara itu berbeda-beda gitu ya, tergantung dari pressure altitude-nya gitu ya, atau pressure-nya, tekanan udaranya dan juga temperaturnya. Ini true airspeed. True airspeed ini yang ya nanti menjadi misalnya patokan utama. Ada density error, density decreases gitu ya, density udara itu akan berkurang atau turun sejalan dengan higher temperature dan higher pressure atau semakin tinggi terbang pesawat gitu ya. Kemudian juga panas yang berlebih ya, ini akan berpengaruh terhadap density error. Flying at the same ground speed in still air, jadi misalnya kalau pesawat terbang gitu ya dengan ground speed tertentu, DSI ya, airspeed indicator akan mengindikasikan lower speed atau kecepatannya lebih rendah jika jadi dia tidak memberikan indikasi yang sebenarnya gitu, karena dia ada beberapa pengaruh dari atmosfer yaitu temperature increases ya, ketika temperatur udara naik, kemudian ketika pressure, altitude juga naik. Nah, itu nanti akan memberikan dampak terhadap error RSI. Nah, ini mungkin gambarannya gitu. Ada airspeed indicator reading. Nah, ini kalau kita koreksi nanti menjadi terhadap instrumen error, kita dapatkan indicated airspeed. Dan kalau kita koreksi terhadap position error, kita dapatkan RAS atau JAS airspeed atau calibrated airspeed gitu ya. Kemudian kalau kita koreksi terhadap faktor compressibility, kita dapatkan equivalent airspeed gitu ya. Kemudian kalau kita koreksi terhadap densitas, kita akan dapatkan true airspeed. Nah, true airspeed ini apabila kita perhitungkan dengan udara atau wind speed pada saat beroperasi, kita akan mendapatkan ground speed. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, ini kalau di dalam pesawat modern ya sudah diperhitungkan gitu ya dengan komputer gitu, sehingga bisa langsung menampilkan true airspeed. Kalau misalnya kita naik pesawat Boeing itu yang muncul adalah true airspeed-nya. Gitu. Oke, saya sekarang
ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Kemudian kita berkenalan dengan Mach number. Sering dengar ya Mach ya. Ini misalnya kecepatan untuk saat kecepatan tinggi. Ini ada yang paling utama adalah dia Mach itu menunjukkan apa? Perbandingan dengan kecepatan suara. Padahal ya kecepatan suara itu pada lokasi yang berbeda dia akan berbeda gitu seharusnya gitu ya. Disebut dengan local speed of sound. Yang pertama dia sangat dipengaruhi oleh apa? Temperatur. Temperatur itu yang berpengaruh terhadap padatan. Gitu ya. Ya, secara umum local speed itu 39 kali akar temperatur daerah tersebut, temperatur mutlak gitu ya, atau 644 plus 1,2 T ya, T-nya ini juga temperatur Celsius. Nama number ini TAS dibagi dengan LAS gitu ya. True airspeed dibagi dengan local speed of sound. Nah, kecepatan relatif. Jadi ini kalau dua buah pesawat gitu ya, dia terbang searah. Kalau kita lihat relatif speed-nya berapa ini? Yang sebelah kiri. Kecepatan relatif berapa antara pesawat A dan pesawat B? Berapa? Yang atas 300, yang bawah 300 knot. Kecepatan relatif berarti 0 ya. Paham? Jadi kalau dia kecepatan yang sama gini kan satu dengan lain ya berarti kan akan sama ya, 300 minus 300 gitu. Ya akan sama. Nah, kecuali kalau berlawanan. Nah, kalau berlawanan ini dia akan satu dengan lainnya relatif akan lebih cepat gitu ya, dijumlahkan. Dan inilah kenapa biasanya kalau tabrakan adu banteng gitu istilahnya itu akan parah gitu ya. Adu banteng nyita nyelip, tapi kita tidak melihat kondisi depan, kita banter 100, depan juga kecepatan 100. Itu sama aja dengan tabrakan kecepatan 200 km per jam gitu ya. Relatif ya, berlawanan arah otomatis ini dijumlahkan. Samanya dikurangkan, misalnya yang 1.400, ini 60, sorry ya. Sorry, aku lihatnya di sini kok 0 kira-kira. Ya, 360 berarti kecepatannya 60, kemudian di sini 60. Ya, tinggal dikurangkan, kemudian di sini kalau ini dijumlahkan. Terus, nah kemudian bagaimana dengan airspeed, ground speed? Ya, jadi apa namanya sama gitu ya, hampir sama prinsipnya. Jadi kalau arah anginnya sama, ini kecepatan ground speed-nya kita akan bertambah gitu ya. Misalnya kayak kita didorong. Tapi kalau arah angin itu berlawanan gitu ya, sehingga kita airspeed-nya itu ya istilahnya kita dikurangi gitu ya kalau ground speed-nya itu kalau dari depan nanti dikurangin dulu gitu ya. Jadi kalau apa namanya pertama ini udara dia tidak bergerak gitu ya, atau kalem itu ya airspeed akan sama dengan ground speed. Nah, tapi kalau udara atau angin bergerak dari belakang, kemudian ini pesawat juga ke arah yang sama, ya ground speed-nya akan ditambahkan.
Kemudian kalau arah anginnya berlawanan, nah, ground speed ini adalah dikurangi gitu ya, kecepatan pesawatnya dikurangi dengan kecepatan anginnya. Nah, kalau dilihat dari sini, kalau pas apa namanya cruising, ini yang paling menguntungkan yang mana? Yang cruising. Kalau pas cruising, menguntungkan angin dari arah belakang atau kita sebut dengan apa? Tailwind gitu ya. Atau arah angin dari depan. Mana yang menguntungkan? Kalau pas cruising, terbang jelajah. Yang mana yang menguntungkan? Menguntungkan mana kalau pas cruising? Yang mana? Yang anginnya tailwind atau headwind? Yang angin tailwind atau headwind? Ayo, kalau cruising. Yang mana? Kalau atas ini airspeed sama dengan ground speed. Kalau yang tailwind ini ground speed-nya dia akan lebih tinggi dibandingkan dengan airspeed gitu ya, karena kecepatan angin kemudian ditambah kecepatan pesawat itu sendiri. Jadi ground speed-nya menjadi 140 knot. Kalau yang atas 100, bawah 140 knot, P120 yang atas ya. Kemudian yang tailwind 140 knot, yang bawah kecepatan ground speed-nya 100 knot. Yang paling menguntungkan untuk cruising yang angin tailwind gitu ya. Karena kita mengukur jarak itu ya apa? Berdasarkan dari ground speed. Sekian kita berjalan sekian jam dengan kecepatan sekian, yaitu yang kita dapatkan adalah jarak di permukaan. Gitu. Nah, kalau yang bawah, ini angin headwind, ini menguntungkan pada saat kita apa, take off atau landing. Kira-kira? Kalau kita tabrakan, itu yang diperhitungkan airspeed atau ground speed. Kecepatan relatif terhadap bumi atau terhadap udara. Kira-kira. Kita tabrakan mobil ataupun motor, itu yang kita dihitung efeknya itu berasal dari ground speed-nya atau air speed-nya. Dilihat dari ground speed ya. Ya ini perumpamaan gini, kalau kita diem aja, kemudian ada kipas angin besar gitu ya, mengarah ke kita, itu mungkin kita kecepatan udara yang kita rasakan itu bisa sampai 40 km per jam misalnya. 40 km per jam kecepatan angin, kemudian kita jalan pelan gitu ya, kita nabrak itu kan nggak kerasa apa walaupun anginnya kenceng. Tapi beda gitu, bahkan kalaupun anginnya sepoi-sepoi tapi kita kecepatan tinggi, nabrak itu kan lebih berefek. Jadi kalau untuk tabrakan itu yang kita pentingkan adalah ground speed ya, relatif terhadap titik koordinat di bumi lah. Nah, kemudian apa, airspeed ini dia bermanfaat pas pada saat kita menghitung apa, terutama daya angkat. Kan? Daya angkat itu V-nya itu V airspeed ya, bukan V ground speed. Jadi percuma kalau misalnya ground speed 100 tapi airspeed-nya hanya 20, nah, ini percuma. Gitu ya. Tapi yang kita butuhkan adalah airspeed, sehingga
kondisi saat seperti gambar 3 ini atau angin headwind itu menguntungkan saat landing atau take off. Yang kita butuhkan saat take off itu apa? Lift ya, lift. Landing juga kita butuh lift. Jadi gimana? Menguntungkan saat take off atau landing? Atau dua-duanya, gitu ya. Jadi dua-duanya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ground speed itu akan lebih rendah dibandingkan dengan airspeed kalau arah anginnya berlawanan ya. Jadi kalau 20 knot ini dia bukan nambah tapi malah mengurangi ground speed. Tentu saja itu akan menguntungkan gitu saat take off gitu ya, sehingga karena yang memakan panjang runway itu kan ground speed. Jadi kita kecepatan sudah tinggi sampai 400 knot gitu misalnya kita sudah bisa rotate, ya, kita kecepatan ground speednya mungkin hanya 350 gitu ya, 350 knot misalnya. Kalau take off nggak sampai 100, sorry, 120-an lah gitu ya, 120 untuk take off. Kemudian ground speed hanya 100. Nah, ini kan berarti nanti kita masih ada keuntungan ketika kita menggunakan runway. Itu pas take off. Nah, kalau pas landing ini keuntungannya ya kita pas touchdown nanti kecepatannya tidak terlalu tinggi ground speednya. Walaupun mungkin airspeednya kita tinggi karena ada tambahan arahan dari depan, tapi kita ground speednya tidak lebih tinggi gitu ya daripada airspeed. Jadi perlu diingat, tailwind itu akan bermanfaat pada saat kita cruising karena kita kayak didorong gitu ya. Dan pada saat cruising itu ya lift itu tidak menjadi faktor yang kita kejar utama lah gitu ya. Tetap kita butuh lift. Beda kalau kita take off atau landing, itu lift penting dan kecepatan ground speed atau kecepatan kita gitu ya relatif terhadap bumi itu tidak penting. Yang penting kita adalah lift. Nah, lift itu depan dari airspeed, sehingga airspeed yang berlawanan itu akan menguntungkan kita saat kita take off ataupun landing. Sehingga bandara itu ya dia didesain dengan arah angin yang mayoritas di situ yang bisa membangkitkan headwind idealnya gitu ya. Bagaimana kalau kita mau landing ada tailwind? Nah, ini nanti tiap pesawat akan ada batasannya. Ketika kita landing tailwind pun kita akan membawa kerugian gitu ya, yang harus kita perhitungkan, harus dihitung nanti, yang disebut dengan ada runway performance. Jangan sampai kita tetap nekat tailwind, landing gitu ya, kedorong dari belakang itu sehingga kita keluar runway, itu bisa saja terjadi. Jadi kadang-kadang itu ada bandara yang dia hanya bisa take off landing dari satu sisi, karena sebelah sininya mungkin dia sudah ada bukit tinggi, tebing terjal dan lain-lain gitu. Obstacle lah intinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai ada airspeed, ground speed, ada wind speed. Wind speed itu bisa tailwind, bisa headwind. Tapi juga dia akan ada komponen crosswind. Kenapa bisa crosswind? Nah, kan arah angin itu kan nggak selalu ngepas dari depan atau belakang runway gitu ya istilahnya. Tapi bisa juga dia dari arah samping. Jadi nanti kita bisa dari si vektor kita bisa pisahkan ada istilahnya headwind atau tailwind, kemudian crosswind. Kalau crosswind itu dia komponen arah dari samping. Nah, ini juga nanti ada limitasinya ya, kalau pas take off atau landing crosswind minimal 10 knot misalnya. Nah, ini kalau pas cruising juga dia akan kita harus membuat penyesuaiannya. Ini contoh ini. Jadi pesawat dia heading 90 degrees lah gitu ya. Tapi karena angin dari samping dia akan kedorong gitu ya, sehingga ada disebut dengan drift angle gitu ya. Ada sudut penyimpangannya. Padahal yang dia harapkan dia terbangnya lurus ini ya 90 degrees ke arah timur. Kemudian di sini ada selisih antara track sebenarnya dengan heading pesawat, ini disebut dengan drift angle. Jadi kalau
ini pesawat dia terbang lurus seperti ini, yang dari sini ya dia akan terbangnya menyimpang lama-lama. Ya. Nah, biasanya pilot untuk mengimbanginya dia akan membelokkan sedikit gitu ya, sehingga dia tetap bisa terbang sesuai dengan desain course-nya gitu ya. Nah ini jadi pesawat dia akan sedikit diserongkan heading-nya gitu ya. Sehingga ketika ada angin ya dia tetap bisa mempertahankan track-nya sama dengan arah yang dia harapkan. Sampai sini paham ya? Nah, sehingga heading-nya ini dia sesuaikan dengan disebut dengan wind correction angle gitu ya, sehingga saat bisa terbang dengan track-nya secara aman. Nah ini kalau untuk pengukur ya, ini biasanya digunakan saat membaca peta, sudut, kemudian jarak-jarak. Nah ini apa? Biasanya navigator ya, kalau sekarang sepertinya ini sudah tidak terlalu dibutuhkan karena semua alat navigasi sudah mendukung ya, navigasi dengan lancar. Tapi biasanya kalau untuk sekolah penerbang penggunaan ini tetap diajarkan ya, karena suatu saat yang mungkin kita tidak tahu sistemnya mati, rusak, ya kita harus bisa menggunakan ini. Jadi kalau sekarang mungkin sudah menggunakan flight management komputer ya, komputer dan lain-lain, jangan dulu ya kita masih menggunakan busur seperti ini ya untuk mengukur sudut. Oke, silakan ada pertanyaan. Ya, kemudian ini UTS sampai tanggal berapa? 17. Oke, jadi kemudian masuk kuliah tanggal UAS. UAS. Masuk kuliah lagi. Dan 19 sudah kuliah lagi. Nah, jadi karena saya mulai tanggal 20 itu kan ini ya ibadah ya ke Arab, jadi 40 hari. 40 hari itu cukup lama saya pikir. 40 hari itu berarti ada berapa kali pertemuan itu? 4 mungkin ya. Kalender. Saya sudah pernah download kalender akademiknya ITDA, tapi sehingga nanti mungkin untuk sebagian besar nanti ini ya perkuliahan saya jalankan lewat Elena, tapi saya harapkan kalian benar-benar menyimak. Nanti mungkin saya ngerekam video gitu ya, dan juga mungkin beberapa tugas untuk dikerjakan. Nanti pas saat kita ketemu silakan untuk menanyakan, atau mungkin kalau langsung juga bisa lewat ini ya, lewat lewat WA juga bisa gitu ya. Jadi mungkin kalau untuk setelah UTS ini kita akan banyak berbicara tentang sistem navigasi ya. Peralatan-peralatan navigasi, kemudian kita mungkin belajar sedikit tentang air traffic, navigasi penerbangan. Kalau mau ya. Silakan kalau ada pertanyaan.